Putra, biasa dipanggil Wahyudi, komunitas Forum Indonesia Muda Padang. Dan kebetulan pada pagi hari ini bertugas sebagai Master of Ceremony untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana tema kegiatan kita pada pagi hari ini itu adalah talkshow inspiratif orang awak di negari orang. Tentunya nanti kita akan kehadiran para pemateri luar biasa kita. Tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu bermanfaat dari pemateri kita. Sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu dari Uni Putih Farah. Apakah sudah bergabung di dalam Zoom? Halo Uni Sudah, Putih. halo Assalamualaikum. Oke, halo Uni. Salam kenal Uni. Salam kenal. Oke, sebelumnya saya juga ingin menyapakan nanti ada pemateri hebat kita yang kedua itu ada Uni Yeni. Halo Uni. Halo, oke. Uni Yeni sama Uni Putih udah hadir membersamai Zoom kita pada pagi hari ini. Dan juga untuk kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan belajar dari Australia dan Jepang tentang pilah sampah jangan sampai salah. Nah, untuk itu nanti saya harapkan kepada teman-teman yang hadir pada Zoom pagi hari ini untuk dapat menyimak dan juga dapat mengambil ilmu yang disampaikan nanti oleh pemateri luar biasa kita. Itu narasumber kita tadi setelah saya sampaikan ada Uni Putih, itu adalah Uni Putih dari Australia. Dan asal Uni Putih adalah dari Kota Padang Panjang ya Uni Putih. Ya, betul. Ya, benar. Kemudian kita juga ada narasumber kedua, tadi ada Uni Yeni, itu dari Fukurai, Jepang. Nah, asal Uni dari 50 kota. Barangkali nanti ada teman-teman di sini ada dari Padang Panjang sama 50 kota bisa menjadi inspiratif nih dari Uni Putih sama Uni Yeni. Nah, kemudian juga untuk keberlangsungan kegiatan kita pada pagi hari ini, nanti kita akan dibersamai oleh moderator kita itu dari komunitas Pajero, itu ada Uni Gevira. Halo Uni. Halo. Oke, Uni Gevira juga udah membersamai kita pada pagi hari ini. Eh, oke, baik teman-teman semuanya. Untuk pagi hari ini kita ada beberapa sesi kegiatan, di mana kegiatan utama adalah pembukaan dari saya sendiri selaku MC, dan juga habis ini kita ada penyampaian kondisi existing tiga daerah, yaitu meliputi Padang Panjang, kondisi existing Kota Padang, dan juga kondisi existing 50 kota. Nah, di mana nanti untuk penyampaian kondisi existing ini nanti saya serahkan kepada pemateri langsung dan juga kepada narasumber kita untuk menjelaskan bagaimana tentang kondisi existing di tiga daerah ini. Mulai dari kondisi existing Padang Panjang, Padang, dan juga 50 kota. Oke, mungkin terlebih dahulu kita masuk pada acara yang pertama, itu eh, tentang penjelasan mengenai penyampaian kondisi existing di tiga daerah. Mungkin nanti saya minta bantu kepada eh, kakak kita untuk bantu menjelaskan. Itu kan beda tidak. Oke, sebelumnya untuk masuk ke acara berikutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang kondisi existing di tiga daerah yang saya sampaikan tadi. Nanti di sini akan disampaikan oleh para narasumber kita dan juga kembali dari kita. Untuk itu, untuk penjelasan tentang kondisi existing daerah 50 kota, Padang Panjang dan juga Kota Padang, pada narasumber dan juga pada teman-teman diharapkan untuk bisa menyimak apa yang nanti disampaikan. Baik, kepada narasumber untuk penjelasan kondisi existing, Wahyu dipersilakan secara langsung.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Imelda dari komunitas Pajero dan di sini ada juga Uni Yulia. Halo Uni Yulia. Halo Uni Yulia, apakah udah standby nih untuk kita menceritakan gimana kondisi existing di 50 kota dan juga ada Rona. Halo Rona. Sudah, Mel. Bentar. Oke, Udah, Mel. sip. Udah. Oh, kita mulai dulu dari mana nih? Dari Padang Panjang dulu ya. Ya, kita mulai bareng panjang ya. Teman-teman izin menceritakan sedikit di Padang Panjang pada 5 Juni kemarin. Alhamdulillah di Padang Panjang udah ada program Gemilang Sehati. Gemilang Sehati itu adalah gerakan memilah sampah Padang Panjang sehat dan tertib. Nah, di sana programnya itu mengajak para semua pegawai pemerintahan Kota Padang Panjang dan juga BUMD memilah sampah. Nah, ini sesuatu yang eh, kita impi-impikan sebenarnya gimana pemilihan itu udah dimulai dari pemerintahnya sendiri sehingga pemerintah itu menjadi teladan untuk masyarakatnya nanti. Tapi kalau berbicara tentang pemilihan sebenarnya garda terdepan dari pemilihan itu sendiri adalah bank sampah, pengepul begitu. Jadi jangan sampai setelah dipilah ujung-ujungnya tercampur lagi. Nah, sedangkan di kondisi Padang Panjang sendiri, bank sampah itu seperti mati sagan hidup tidak namuah atau dalam bahasa Indonesianya mati enggak, hidup juga enggak seperti itu. Nah, dan ternyata kondisi bank sampah yang mati sagan hidup dan namuh itu nggak cuma di Padang Panjang, tapi sebenarnya itu se-Indonesia permasalahan itu. Nah, kira-kira nih kalau di luar negeri, apakah ada bank sampah juga? Atau bagaimana sih kelanjutan dari pemilahan di rumah tangga itu apakah akan tercampur lagi? Nah, semoga nanti dari narasumber kita bisa dapat nih inspirasi gimana sih pemilahan sampah di luar negeri. Nah, mungkin seperti itu kondisi untuk di Padang Panjang. Selanjutnya mungkin Rona atau Uni Yulia dipersilahkan. Halo, dengar ya? Bentar. Suara Uni jelaskah? Mel, Yudi. Oh, Mas. Oke, silakan. Oke, kita langsung aja untuk penjelasan kondisi sistem berikutnya, Uni. Oh, bon, masih unmute ya. Kalau ini kira-kira jelas nggak suaranya? Oh, jelas, tapi agak menggema ya. Iya. Menggema ya. Kalau ini menggema nggak? Aman, Un. Aman, aman ya Yudi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya yang apabila berkesempatan untuk pagi ini kita berbincang bersama ya, berbincang bersama teman-teman kita yang ada di Urang Awak yang ada di negari Urang tentang pilah sampah yang ada di negara mereka. Nah, dari Julia sendiri domisili di Kabupaten 50 Kota. Nah, kalau terkait kondisi sampah di 50 kota, alhamdulillah, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah dari beberapa dari tahun akhir menjadi salah satu menjadi salah satu pemantik bagi semua warga termasuk aparat untuk lebih care terhadap kondisi kesampahan yang ada di daerah Kabupaten 50 Kota ataupun daerah Payakumbuh sekitarnya. Nah, untuk
di bulan Maret kemarin, sebelum di bulan Ramadan ya, Ramadan kemarin, itu alhamdulillah pemerintah Kabupaten 50 Kota dia sudah mengeluarkan himbauan ya, masih berupa himbauan kepada seluruh daerah, aparat daerah, baik itu di kecamatan, negari, dan jorong ya, kalau di sini kita di kabupaten, itu menghimbau untuk melakukan untuk bagaimana Ramadan dan Lebaran itu minim sampah, dan berharap untuk agenda himbauan tentang pemilahan sampah dan minim sampah itu berlanjut seterusnya gitu. Uh, Alhamdulillah, alhamdulillah sekali ternyata gitu himbauan tersebut itu memang belum rata sampainya ke setiap apa lini ya, baik itu ke kecamatan ataupun negari ataupun jorong-jorong yang paling kecil. Nah, setelah itu dari Pemda pun ada himbauan tentang apa Sa'iyu Sakato lingkungan bersih gitu. Jadi bagaimana kebersihan lingkungan di setiap sisi itu terjaga dengan baik. Dan alhamdulillah juga di beberapa tempat itu titik-titik yang memang sebelumnya itu banyak timbunan sampah, hingga itu bukan TPA ataupun TPS, tapi sampahnya sudah menumpuk gitu. Nah, siapa yang mengantarkan ke sana, dan sayangnya sekali lagi posisi tersebut tuh terletak di pinggir jalan utama gitu. Dan akhirnya beberapa apa namanya stakeholder ya. Maaf Kak, suaranya Apakah gerakan ini apa Kak Yulia, maaf. semoga akan menjadi apa semoga akan berlanjut lebih baik ke depannya. Nah, kemudian sementara ya perkenalkan juga Yulia sendiri ini dari 50 kota. Izin sebelumnya izin sebelumnya untuk suara Uni terlalu kecil di Zoom Masya Allah. Masih kecil. Ini sudah benar. Ini sebenarnya sudah besar. Dan apakah masih kecil? Atau Uni kan? Masih kecil ya? Masih kurang kedengaran Atau gini deh. Atau boleh Rena dulu yang ini yang menyampaikan, nanti Uni ganti change dulu ke handphone ya. Semoga suaranya kalau gitu ya. Jelas Un, Gimana nih? Jelas atau kurang? Jelas lah, jelas. barusan jelas Un. Sekarang udah jelas. Oh, kayak gini deh. Jelas enggaknya kayaknya nih apa sinyal nih yang menentukan di sini ya. Oke. Tapi masih dikit lagi deh. Oke. Sebelumnya perkenalkan juga Lia, dan di 50 kota ini ada gerakan namanya Rumah Tumbuh Kita. Ya, alhamdulillah gerakan ini berawal dari kepedulian apa bukan sih, permasalahan yang ada di sekitar gitu ya. Permasalahan yang dari sekitar, akhirnya mengajak teman-teman, utamanya sih memang mak-mak ya, mama ya, ibu-ibu dari rumah yang ada di Payakumbuh 50 kota, kita bergabung membuat satu wadah langkah hijau namanya di grup WAG. Jadi kita ngobrolin tentang masalah lingkungan, dan mudah-mudahan dari sini ya, dari adanya WAG ini, nanti masing-masing kita akan bersemangat melakukan pemilahan ataupun pengolahan sampah dimulai dari rumah kita masing-masing ya, karena bagaimanapun juga untuk permasalahan sampah ini kan memang tidak bisa hanya ini ya, itu mau urusan pemerintah, kita nggak boleh begitu, karena bagaimanapun kita masyarakat juga ikut terlibat di dalam hal itu. Nah, sementara seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk di daerah Kabupaten 50 Kota memang TPA itu sendiri belum berjalan dengan baik, apalagi untuk pengolahan sampah tersebut. Kita masih mengandalkan para pemulung ya untuk sampah-sampah yang terutama sampah anorganik, mengharapkan pemulung yang akan mengambil atau menyerahkan kepada tempat-tempat barang buruk gitu ya, barang buruk di sini, barang-barang bekas yang akan sebagai mereka penampung dan akan nanti mereka bawa ke daerah lain untuk diolah lebih lanjutnya. Dan mudah-mudahan himbauan dari Pemda itu akan berlangsung dan konsisten berjalan dengan baik ke depan. Terima kasih. Lanjut. Jadi. Oke, baik. Terima kasih. Ini berikutnya kita masuk pada penjelasan kondisi existing berikutnya. Di sini ada Kak Rozana.
Terima kasih Bang Yudi atas kesempatannya. Mungkin kalau dari aku sendiri itu aku sebelumnya perkenalkan aku Rozana, mahasiswa eh, agribisnis Universitas Andalas. Maaf, suaranya jelas nggak ya? Agak rawan. Oke, jelas. Jelas, Rona? Oh ya, jadi mungkin aku juga belum lama tinggal di Padang. Jadi mau memberikan existingnya dari point of view sebagai mahasiswa juga. Mungkin kalau dari eh, yang kita tahu, kalau dari di Padang itu udah cukup banyak bank sampahnya. Kalau dilihat dari website itu udah ada 46 unit bank sampah yang beroperasi. Cuman yang menjadi permasalahan itu enggak semua bank sampah itu turut aktif setiap minggunya gitu. Ada yang istilahnya mati suri atau ada yang gitu. Terus waktu itu sih aku juga pernah nyari-nyari bank sampah. Nyari-nyari bank sampah itu juga cukup sulit ya, walaupun sebenarnya udah ada ya, sebenarnya udah beberapa titik gitu, udah ada di websitenya. Cuman pas ke sana itu tuh emang cuman bisa ngasihnya tuh eh ada harinya gitu, per hari Minggu aja atau gitu. Jadi kayak masyarakat nggak bisa ngakses itu setiap hari. Tol Jog. Tuh, mungkin itu pertama. Jadi selain itu juga mungkin kurangnya minim informasi kalau dari aku sendiri. Terus dan yang kalau mungkin belum tahu, kalau di TPA TPA Padang tuh namanya kan TPA air dingin, air dingin itu udah Jangan, sebentar. Jangan. 640 ton per hari. Jadi diperkirakan Sama aja mau celduk. 2026 itu Oh, Mau sekalian lihat apa enggak? boleh. 2026 itu akan overload. Di pojok lo, cuman lewat doang nggak mampu. Cuma tahu di situ. Eh, Selanjutnya, eh, sebenarnya udah ada juga bank sampah yang sudah memfasilitasi pemilahan, kayak Bank Sampah Pancadaya. Juga ada juga perusahaan yang emang punya pengelolaan sampah dan masyarakat juga bisa eh, memberikan sampah kayak ke sana. Contohnya seperti Semen Padang, kemudian PLN itu mereka juga punya pengolahan sampah. Dari UNAN juga kalau nggak salah ada dari teknik lingkungan ya. Mungkin itu. Cuman kalau mungkin dari aku sendiri, aku ngerasa kan kita nggak tahu kalau ngebandingin dari negara lain ya. Makanya dari sini kita belajar. Kalau yang dari sini tuh mungkin itu lebih ke kesadaran masyarakat masing-masing, di mana belum ada kewajiban bagi masyarakatnya buat milah sampah. Jadi ujung-ujungnya kita tetap menggabungkan sampah dan yang milah itu dari pengepul atau dari eh, sebenarnya juga ada dari pemerintah itu program satu rumah satu bak kompos, cuman eh, kurang tahu ya, mungkin kurang banyak sosialisasi atau bagaimananya. Jadi ya, sebenarnya udah banyak gitu sebenarnya program pemerintah dan bank sampah, cuman untuk penerapannya itu sih yang mungkin. Jadi makanya kita mungkin semua juga yang di sini join penasaran gimana, pengen belajar juga gimana sih eh, pengelolaan atau pemilahan sampah di Jepang dan di Australia. Mungkin itu sih dari aku, dikembalikan ke Bang Yudi selaku MC. Ini Bang Yudinya apa namanya? Ngalek ya. Kita alihkan ke moderator aja, gimana Kak? Oke, baik. Halo. Oh, Oke, ada terima ada. kasih. Oke. Oke, cukup ya Kak ya. Ya, coba.
Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada eh, para pemateri kita yang telah menyampaikan bagaimana sih kondisi existing persampahan yang ada di tiga daerah tadi. Nah, sekaligus nanti kondisi existing ini akan memberikan gambaran tentang materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Nah, untuk itu, eh, sebelum kita memulai sesi kita pada pagi hari ini tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, eh, sebelumnya kita akan ada masuk sesi ice breaking terlebih dahulu. Saya minta bantu kepada teman-teman atau kakak-kakak panitia untuk bisa mungkin tampilkan sesi PPT kita terlebih dahulu. Halo, eh, tes Oke, Yudi, baik. Oke, ini nggak izin. share screen dan Oke, mohon maaf sebelumnya, Mm. mohon maaf sebelumnya nih teman-teman. Ada sedikit kendala. Oke, mungkin untuk sesi ice breaking nanti kita lanjutkan di setelah materi kita ataupun nanti setelah materi. Nah, untuk itu seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan kehadiran dua orang narasumber hebat kita. Itu dari Uni Putih, kemudian juga dari Uni Yeni. Nah, tentunya nanti materi yang akan disampaikan ini tentunya akan sangat relevan untuk kita semua. Dan nanti saya akan didampingi oleh teman saya, itu selaku moderator. Sebenarnya saya ingin menyapa terlebih dulu Kak Gevira, apakah masih oke, masih Kak Gevira udah Halo, Pak. udah ready. Nah, baik, sebelumnya saya selaku MC akan mengalihkan pembicaraan kita pada pagi hari ini kepada moderator kita, itu ada Kak Gevira dari komunitas Pajero. Untuk itu, saya langsung aja saya alihkan untuk penjelasan materi dari narasumber kita. Saya akan langsung serahkan kepada Kak Gevira. Kepada Kak Gevira, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Yudi atas waktunya. MC kita yang keren banget pada hari ini. Aku buka lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom kita hari ini. Baik yang dari rumah, dari kos, kantor, maupun yang nyempil sambil ngopi. Senang kali aku Vira menemani teman-teman semua dalam talk show inspiratif dengan tema mengelola sampah dengan disiplin, belajar dari orang awak di nagari orang. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yang punya cerita menarik soal pengalaman hidup di negara orang yang sistem pengelolaan sampahnya yang sangat tertib banget gitu. Langsung dari Australia dan Jepang, yuk kita sapa dulu ada Uni Putih dari Australia. Halo Uni. Halo Gevira, Assalamualaikum semua. Baik. Oke, ada Uni Yeni dari Jepang. Halo Uni. Halo, Assalamualaikum semua. Yoroshiku ya. Waalaikumsalam. Oke.
Baik, untuk teman-teman semua, ayo siapkan catatannya, siapkan senyumannya, semangatnya, karena kita akan belajar bareng, ngobrol santai, dan tentu aja ada permainan yang seru banget dengan narasumber nantinya. Dan jangan lupa selama acara kita pakai tagar kita, yaitu pilah sampah, jangan sampai salah. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol asik nih, jadi kita mulai lihat beberapa cuplikan foto-foto yang di Australia. Lihat baik-baik ya teman-teman, kalau tempat sampahnya itu gede banget, sistemnya juga kelihatan rapi. Apakah iya? Yuk langsung kita putar foto-fotonya. Oke teman-teman, ini mungkin ada beberapa cuplikan foto-foto yang terjadi di Australia dan gimana sih bentuk pengelolaan sampahnya seperti ini. Nah, langsung aja nih sama Uni Putih dulu. Pertanyaan pertama, bener nggak sih Uni sistem pengelolaan sampah di tempat Uni itu kayak yang di foto-foto ini? Oh Buat iya, sampah. Ya, boleh. boleh. Boleh mungkin bisa moderator kalau misalnya menampilkan foto, saya bisa bantu jelaskan. So di Perth itu sistem pemilihan sampahnya sebenarnya cukup jelas dan praktis ya, terutama itu yang ada itu tiga tong sampah merah, kuning, dan hijau. Itu adalah tiga kategori utama tong sampah yang hari-hari ya, yang household, yang setiap rumah ada seperti ini. Ini setiap rumah di setiap suburb tong sampahnya seperti ini. Jadi yang warna hijau itu khusus untuk sampah organik. Jadi seperti sisa makanan, kulit buah, ampas kopi, dan juga sampah kebun seperti daun kering, rumput, dan ranting pohon yang kecil-kecil, atau bahkan tisu dapur yang bekas bisa masuk sini. Tapi ini yang tisu dapur yang benar-benar organik ya, yang misalnya dari bahan-bahan organik yang bisa dikompos lagi seperti itu. Nantinya isi tong sampah hijau ini akan dikumpulkan dan diproses menjadi kompos industri. Jadi kita bisa bantu kurangi sampah ke landfill sambil bantu ke tanah juga. Dan kemudian yang warna kuning itu namanya recycling bin atau recycle bin. Nah, yang recycle bin itu barang-barang yang bisa didaur ulang seperti botol plastik yang bersih dan kosong, kertas, kardus, kaleng, botol minuman, kaca, karton susu yang sudah bersih. Tapi harus hati-hati karena kalau salah buang sampah bisa jadi satu tong sampah daur ulang itu terkontaminasi dan jadinya dibuang ke landfill juga yang which is yang general. Jadi semua sampah itu harus benar-benar bersih dan kering. Misalnya botol yogurt harus dicuci dulu sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah yang kuning itu. Kemudian yang ketiga itu general waste, itu tong sampah yang umum ya. Ini tong sampah yang bisa ini tong sampah yang seperti contohnya tidak bisa di daur ulang dan tidak bisa dikompos. Itu sampah yang benar-benar umum banget, contohnya seperti popok,
plastik kresek, bungkus makanan yang kotor, tisu yang kotor, barang rusak atau pecah yang tidak bisa didaur ulang sama sekali itu masuk ke yang warna merah. Nah, kalau mungkin so far kalau gambaran umumnya seperti itu ya. Terus juga di sini di Perth itu kan sampah yang ada di depan rumah setiap rumah yang ada di Perth ya atau di Australia pada umumnya. Jadi kalau di rumah kita sendiri biasanya setiap rumah itu sudah otomatis punya minimal 2 tong sampah yang di dalam rumah. Itu mereka akan bedakan tong sampah umum dan sampah recycle. Selalu punya. Kalau saya sendiri punya yang seperti itu, tapi yang versi kecilnya, yang semuanya warna merah, semua warna kuning, itu di rumah semua anggota keluarga saya, suami atau anak-anak ataupun tamu yang datang ke rumah itu udah otomatis membuang sampah sesuai dengan jenis tong sampahnya. Itu seperti udah normal gitu di semuanya, di rumah orang, di sekolah, di tempat umum minimal sudah ada 2 tong sampah seperti itu. Jadi Oke, kalau kembali. tong sampah ya, jadi kalau tong sampah yang sebesar ini, segede-gede ini, emang setiap rumah itu menyediakan atau emang difasilitasi oleh pemerintah gitu nih? Itu fasilitas dari pemerintah. Yang tong sampah yang seperti yang 3 ini, itu kalau nggak saya itu 240 liter, itu sangat besar ya. Itu difasilitasi oleh pemerintah dan dibagikan untuk setiap rumah. Jadi pemerintah memang memberikan setiap rumah 3 tong sampah ini dan setiap rumah bertanggung jawab atas 3 tong sampah ini. Jadi nanti di setiap hari pengumpulan sampahnya itu akan ditaruh di pinggir trotoar kalau kita bilangnya ya, di pinggir trotoar nanti truknya akan otomatis ambil gitu Nanti ada setiap petugas mengambil gitu. iya itu setiap jadi kalau misalnya hilang atau rusak kita tinggal lapor ke council itu kelurahan kayaknya ke council dan nanti council akan ganti gitu maksudnya akan kirim yang baru ke kita gitu kalaupun Berarti hilang fasilitasnya nih. sorry apa Berarti gimana? dari pemerintah gitu. Iya, itu sudah bagian dari fasilitas dari pemerintahnya di sini. Se-Australia, begitu. Oke, baik. Sebentar ya Uni, jadi kita akan beralih dulu ke Jepang. Sekarang kita di Jepang, kita intip cara pemilahan sampah yang ada di Jepang. Dan ada beberapa foto-foto yang dikirimkan oleh Uni Yeni, boleh kita saksikan dulu teman-teman. Sampahnya aja kita lihat bersih ya teman-teman di Jepang ini. Oh, ada videonya juga ya teman-teman. Boleh kita saksikan dulu. Lagulah. Ini anak itu. Oke, baik. Untuk Unieni, Vira mau nanya-nanya nih. Jadi emang benar-benar sedetail itukah dipilah sampah-sampah yang ada di Jepang gitu? Kalau di Jepang sangat detail sekali ya. Kalau seandainya, Iya, pokoknya semua dipisah-pisah seperti masih diklarifikasikan seperti yang tadi, seperti video tadi misalnya sampah plastik yang khususnya ini saya contohin aja ya. Nah seperti ini kan botol minuman ya, yang biasa juga di Indonesia kan. Nah ini itu bisa dibagi 3 jenisnya. Jadi satu barang itu bisa
terbagi 3 jenis pemisahan sampah-sampahnya. Yang pertama itu tutupnya kayak gini ya. Nih tutupnya itu beda sendiri nanti. Jadi ditaruhnya di situ tuh beda sendiri tutupnya ini. Di tempat sampah yang dibuang untuk ini kan sampahnya sebenarnya dari awal itu kan sebenarnya dibagi 2 gitu ya. Ada di Jepang itu dibagi 2 antara satu sampah yang bisa dibakar dan sampah yang tidak bisa dibakar. Nah, tidak seperti di PER tadi ya, kalau saya lihat di PER, aduh disediakan sama pemerintahnya tong sampahnya. Kalau di Jepang itu beli sendiri. Kita beli sendiri, terus kita pilah-pilah sendiri juga. Oh, Nah, jadi ya. kesadaran diri masing-masing juga Ya, termasuk. kesadaran diri masing-masing ya. Kayak saya itu banyak banget di dalam rumah itu ada 2 tong sampah yang bisa dibakar dan tidak bisa dibakar. Yang tidak bisa dibakar ini kan banyak nih kayak gini ya, plastik-plastik, terus kertas-kertas atau damboru apa ya, karton-karton gitu ya. Nah, itu pisah-pisah ya. Misalnya kayak gini nih, contohnya 3, tutupnya ini 1 khusus tutupnya aja. Terus yang ini tuh harus dicuci karena sisa air minumnya kan masih ada ya, dan ini berwarna, ini nggak boleh. Harus dicuci ulang satu persatu dan dikeringkan. Habis itu ininya harus dicopot seperti ini. Jadi itu satu ini aja udah 3 jenis Sampah, jadi sampah. klarifikasi sampahnya. Jadi nanti di situ juga kelihatan siapa yang tidak membersihkan ini, sisa-sisa ini kelihatan di situ karena dia di foto yang saya kasih itu nanti diklarifikasi yang PET botol ini khusus PET botol. Nah, dia itu kelihatan nanti kalau nggak bersih seperti ini karena rata-rata di Jepang itu kan orang minum ocha ya. Jadi kan ada warnanya. Ocha pun walau warnanya hijau itu nanti lama-lama kalau nggak dibersihkan itu juga berwarna kan, lama-lama juga bau gitu. Jadi ini tuh wajib dicuci setiap kali minum. Seperti itu. Ini aja udah 3 pembagiannya ya. Itu baru 1 barang. Nah, pokoknya kalau di Jepang buang sampah itu hanya untuk yang moerugomi atau sampah yang bisa dibakar itu ditentukan juga waktunya di daerah saya di hari Selasa dan hari Jumat. Dan buang sampah itu hanya di malam Selasanya dan malam Kamisnya gitu. Di malam misalnya ini hari Selasa, Senin malamnya, besoknya baru dibuang gitu ya. Dari malam mulai jam 9 malam sampai pagi. Karena petugasnya akan mengambil sampah tersebut di jam 8:30 sampai jam 9. Seperti itu di Jepang ya. Kalau untuk yang moenai gomi atau sampah yang tidak bisa dibakar itu hanya 2 kali saja dalam sebulan. Jadi istilahnya kayak saya nih, ini saya numpuk di luar nih. Saya numpuk di luar ada plastik-plastik ini, kang atau bing ya. Apa namanya? Ini ya. Lupa saya namanya apa ya. Yang kayak kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng itu juga terbagi 2 jenis juga. Minum kaleng misalnya kayak minum Fanta, terus minum yang bentuk kaleng tuh ada yang aluminium, ada yang kaleng benar-benar kaleng tuh dibagi lagi nanti. Dan waktu pemisahan di sampahnya juga dipisah satu persatu keranjangnya gitu. Nah, keranjang-keranjang yang tadi itu pemerintah wali kota yang menyediakannya. Jadi di akhir baru pemerintah menyediakannya. Iya, misalnya dari awal udah disediakan tong sampah ya nih. Iya, yang disediakan pemerintah misalnya untuk yang sampah yang tidak bisa dibakar gitu ya. Misalnya hari ini jadwalnya itu 2 kali dalam sebulan, besok dibuang, hari ini tuh truk-truk wali kota udah membagikan di daerah-daerah tertentu dan tidak semua sama untuk daerah satu, misalnya kota Fukuroi gitu ya. Nggak semua sama. Misalnya di daerah A mungkin tanggal sekian 2 kali dalam sebulan, tetap 2 kali dalam sebulan ya, tapi waktunya mungkin berbeda-beda gitu. Tetapi untuk pembuangan sampah di Jepang itu rata-rata 2 kali dalam seminggu. Seperti itu. Iya, jadi udah ada jadwalnya 2 kali dalam 1 minggu. Ya. Oke.
Selanjutnya kita tanya jawab untuk kedua uni-uni kita ini. Nah, untuk Uni Putih dan Uni Yeni nih, waktu awal-awal pindah ke luar negeri itu ada pengalaman lucu nggak sih atau culture shock atau kaget gitu kan? Kan di Indonesia dulu nggak pernah nih kita milah-milah sampah lah dengan sampah gitu. Dan sekarang kita dituntut untuk harus peduli dengan sampah. Nah, boleh dulu dijawab sama Uni Putih dulu. Ya, saya masih ingat banget kejadian waktu itu, waktu pas baru-baru pindah ke Perth. Pagi-pagi seperti biasa saya buang sampah, masukin botol susu, dan saya merasa saya sudah benar nih masukin botol susu ke recycle. Jadi saya sudah pede nih masukin sampahnya. Kemudian pada hari di sini kan juga kalau misalnya recycle itu 2 minggu sekali, yang warna kuning itu 2 minggu sekali truknya datang. Jadi ketika truknya datang itu uniknya di dalam truk itu ada kameranya. Jadi jadi ketika sampah itu dimasukkan ke dalam truk, truk itu tong sampah yang kuning itu masuk ke dalam truk, inside the truck itu ada kameranya, jadi kayak tahu nanti yang jatuh itu sampah seperti apa gitu. Jadi ketika sampah itu terkontaminated, jadi mereka mungkin ada teknologi atau I don't know di situ. Jadi tahu ini tong sampah dari household ini atau sampah dari household ini ada yang terkontaminated gitu. Jadi mereka mungkin ada tahap-tahapnya ya. Jadi ketika di dalam truk itu sendiri mungkin ada kayak ruang-ruang, ada yang bisa, ada yang tidak, yang jadi terkontaminated atau ada yang bisa dilanjutkan. Nah, uh, jadi setelah itu saya dapat stiker di tong sampah saya. Kalau tong sampah saya itu terkontaminated. Dan kalau yang manualnya, versi manualnya, kalau sabuknya yang beda sabuk, ini beda cara inspeknya. Ada juga sabuk, kebetulan yang waktu itu saya dapatnya agak ketat. Jadi ada juga yang dibuka tong sampahnya manual sama petugas, dia lihat ke dalam, oh ini udah terkontaminated, mereka tidak akan angkut sama sekali. Dan saya dapat stiker itu. Jadi di stiker itu tertulis contaminated, di situ ada tulisan kecil rinse bottle before disposing. Dan karena kita kan semua tong sampah itu di pinggir jalan semua ya, jadi tetangga bisa lihat dan itu kelihatan kalau tong sampah saya itu ada stikernya. Di situ saya belajar kalau botol ke daur ulang itu kita harus cuci sedetail itu karena saya tidak terbiasa untuk melakukan itu. Jadi ya kalau udah rusak satu jadi terkontaminated semua, jadi kan kayak another job untuk orang councilnya lagi kan. Jadi sejak saat itu saya lebih teliti kalau ada botol kaleng, wadah plastik, saya bilas dulu. Bahkan kadang kalau misalnya rajin banget saya taruh aja supaya kering dulu di luar. Jadi ya seperti itu. Kalau di sini jadi culture shock-nya sedetail itu yang saya tidak tahu. Terima kasih. Oke. Baik, pada Uni ini gimana Uni cerita pengalaman lucunya nih awal-awal? Kalau dulu ya awal-awalnya di sini karena saya sekolah dulunya, jadi di sekolah itu juga begitu pelajar asing datang, terus diberikan pengetahuan tentang sampah dulu. Dan diberikan juga plastik sampahnya kayak gini ya. Kayak gini diberikan sama senseinya gitu ya. Ini kayak gini nih. Dan itu beda-beda tiap daerah gitu ya. Sampai saat ini ya. Di atas saya, senpai lah namanya ya, senpai namanya di sini. Yang orang-orang sebelum saya juga udah memberitahu gitu. Jadi kami itu siapa yang datang baru pertama kali datang itu pasti sampah gitu ya, dari di zaman dahulunya gitu ya. Jadi dikasih tahu sama kata senpai-senpai saya sebelumnya gitu. Pokoknya di sekolah pun juga sama. Yang diberi pengertian pertama kali itu adalah sampah. Dan nggak boleh buang sampah sembarangan. Bahkan di dalam tas kita kemana-mana kan kita bawa tas ya. Nah itu pasti punya plastik kecil seperti ini. Plastik kecil buat misalnya tisu apa itu rata-rata bawa ini semua gitu ya. Terus sapu tangan kecil untuk mencuci tangan itu dikasih tahu gitu ya. Awal-awalnya saya nggak peduli juga pertama pakai plastik beginian ya. Paling plastik transparan udah gitu ya. Yang penting kita buang sampah. Ternyata nggak seperti itu juga karena di setiap daerah itu wajib
wajib plastik sampahnya ada ininya gitu, ada inisial daerahnya gitu. Nah, kayak gini nih, Fukuroi. Nah, kalau saya Fukuroi ini tulisannya Fukuroi ya. Jadi kalau saya buang di beda kota itu bakalan orang Fukuroinya kena marah tuh di siapa yang kan ini ya. Kita kan nggak tahu ya. Misalnya meskipun plastik ini aja gitu ya, apalagi sampahnya. Kalau tidak sama plastik yang telah disediakan oleh daerah tersebut plastiknya, bakalan dibuka isinya nih. Ini dibuka isinya, terus dicari alamatnya di mana. Kira-kira dengan sampah yang dibuang ini, apakah ada alamat orang yang membuangnya gitu. Oh, sampai Jadi dicari sampai dicari detailnya. satu persatu detailnya, sampai dicari satu persatu di mana alamat yang buang sampah ini. Bakalan kita bakalan ditelepon nanti. Gitu ya. Dicari satu persatu. Kebetulan di tempat saya ini saya belum pernah seperti itu gitu ya. Belum pernah seperti itu. Seketat itu gitu. Tapi daerah lain sudah pernah mendengar dicari dan ditelepon. Disuruh memilah sampah ataupun menukar plastik sampahnya gitu ya. Karena emang berbeda, warna-warnanya di tempat lain juga berbeda gitu. Jadi kan tadi ada di foto saya itu semua sama plastiknya, nggak ada yang beda gitu. Iya, Jadi, sama warnanya. nah seperti itu. Kira-kira ditelepon. Kalau nggak ada nomor teleponnya di situ, dicari ke kantor wali kotanya. Waduh. Itu gitu. Karena ada namanya ya. Misalnya kan kita ada billing apa surat-surat apa kan ada alamatnya kan. Nah, dibuang di situ kertasnya ya ketahuan di situ gitu. Bahkan ditelepon, bahkan disuruh ambil gitu. Pilah kembali gitu. Seperti itu. Oh, Tapi saya pribadi sih nggak pernah gitu ya karena udah diwanti-wanti sama senpai saya terdahulu. Nggak pernah oke. nggak pernah lah gitu ya. Oke, jadi tegurannya disuruh pilah kembali. Kalau sistem denda itu ada nggak di Jepang nih? Kalau denda itu sebenarnya ada ya dibuang misalnya kita ke sungai, terus kalau kita buang sungai itu ada pamfletnya di situ. Kalau buang sampah denda sekian. Di mana-mana juga ada sih. Kalau nggak kalau membuang sampah tidak pada tempatnya itu didenda sekian gitu ada. Jadi itu pun begitu mata kita melihat, kita kan takut bayar ya. Jadi dengan seperti itu tuh kita jadi apa? Ini kan nggak seharusnya kita buang sampah di situ. Jadi sekian kan mahal ya. Itu dendanya sampai 1 juta yen. Kalau kita ini kan 100 juta lebih ya. 100 Oh my juta. God. Seperti itu ya Jadi, di taman juga ada gitu, di sungai-sungai juga ada. Seperti itu. Nah, kalau di Australia gimana nih Uni? Apakah ada sistem denda juga atau tidak? Kalau pelanggarannya berat tentu ada ya, seperti misalnya illegal dumping. Nah, kalau di sini kan kalau sampah yang general itu sekali seminggu diangkut, sampah recycle sama kompos itu 2 minggu sekali. Nah, kalau tidak sesuai dengan jenis sampah yang kita masukkan ke dalam tong sampah itu, yang teringan itu peringatan lewat stiker. Kalau lewat stiker juga tidak tetap tidak berubah, maksudnya masih kita tidak lakukan, itu kita dapat surat dari council. Dan kalau kita sudah dapat surat dari council dan tetap melanggar, itu sampah kita tidak akan diangkut. Jadi pelanggarannya itu. Dan kalau sampah kita tidak diangkut, itu kita harus sewa namanya skip bin, itu mahal sekali, sekitar 2 juta. Atau kita harus antarkan ke tempat pembuangan sampah itu, which is jauh tempatnya. Tapi kalau misalnya illegal dumping itu bisa sekitar 2 juta, 200 dolar. Jadi jadi kan sampah yang tadi saya sebutkan tadi kan sudah ada waktunya. Nanti sekali 6 bulan juga ada namanya sampah first bin. Kalau misalnya ada tadi foto yang saya kirimkan itu sampah-sampah seperti kasur, TV,
kulkas yang sampah-sampah yang tidak ada di 3 jenis itu, nanti setiap 6 bulan sekali itu Konsil akan pick up. Itu kalau misalnya lihat suka video, oh di luar negeri mungutin sampah, dapat TV nih, dapat kulkas nih, dapat apalah itu kan. Kalau di Indonesia kan itu sesuatu yang bisa diperbaiki kan. Kalau TV rusak perbaiki, kulkas rusak diperbaiki. Kalau di sini biayanya mahal sekali untuk sekali panggil teknisi itu. Misalnya harga kulkasnya 5 juta, harga perbaikinya 3 juta. Jadi lebih baik orang buang kan. Atau seperti printer juga orang di sini habis tintanya mereka buang karena harga printernya $50, harga tintanya $40. Jadi cuma $10 ngapain gitu. Jadi orang suka buang. Nah, sampah-sampah seperti itu kadang kan kalau di rumah numpuk kan, kalau misalnya barang-barang rusak, kursi rusak itu kan numpuk. Kalau kita taruh di depan rumah kita, belum saatnya konsil itu untuk kolek, itu kita kena denda. Dan karena di sini sistem pencatatan warganya juga sudah bagus ya, sama seperti kayak Jepang kan kita semuanya ada billing, ada data kita tinggal di sekali akses gitu, nomor rumah atau kita nomor plat mobil. Pokoknya kita tuh semuanya teridentifikasi. Jadi ketika melakukan pelanggaran, pemerintah tinggal kirim fine. Fine itu denda ke rumah kita dan kita harus bayar dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita tidak bayar dalam jangka waktu tertentu, bisa ada penalti, which is tambah lagi bayar dendanya, atau nanti lama-lama itu akan bisa ke court. Jadi karena sistemnya sudah sistematis, sudah terstruktur dengan jelas. Jadi ketika pemerintah melakukan penerapan aturan itu sampai ke akar-akarnya juga terrealisasi karena orang pun nggak bisa get away dari itu gitu. Jadi begitu. Karena itu juga udah aturan, jadi sekarang udah terbiasa jadinya nih karena udah kita lakukan setiap hari gitu. Iya, betul. Jadi dan di sini juga mungkin udah kesadaran ya orang kalau untuk buang-buang sampah di tempat umum tuh hampir nggak ada. Saya hampir nggak pernah saya temuin. Mungkin kalaupun ada mungkin imigran mungkin ya, maksudnya orang-orang pendatang yang nggak tahu gitu ya. Tapi kalau orang sudah lama di sini dan sudah terbiasa di sini tuh kayak secara naluri itu nggak akan mau buang sampah sembarangan gitu. Karena itu pun ada dendanya kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, orang foto kirim ke konsil, itu tinggal denda aja yang datang ke kita gitu. Dan satu lagi itu mungkin kesadaran yang sudah tumbuh dari kecil ya, dari sekolah zaman-zaman mereka playgroup, kindi, itu sudah anak-anak sudah diajarkan buang sampah itu tempatnya, dan tempatnya ada 2 kalau yang normalnya kan di kelas, di rumah itu sudah terdidik dari kecilnya gitu. Jadi kesadaran itu sudah kayak melakukan itu kayak hatinya tuh nggak akan tega gitu buang sampah sembarangan gitu. Oke. Nah, Jadi kita agak ini dulu nih karena kalau untuk sampah-sampah yang bisa kita olah seperti sisa makanan dan lain-lainnya itu, apakah Uni Yeni dan Uni Putih melakukan pengomposan di rumah atau tidak? Boleh dijawab Uni Putih dulu. Iya, kalau mengompos karena sudah difasilitasi ya dari pemerintah juga ada tong sampah kompos yang warna hijau itu dan diangkut 2 minggu sekali. Nah, itu kan akan pergi ke kompos industri, pemerintah yang akan mengelola. Nah, kalau di rumah, di halaman kita sendiri, kalau kita mau mengompos, saya sendiri sudah melakukannya pakai di dalam rumah itu ada tong sampah kompos kecil, atau kita bisa pakai plastik, kita kumpulin di satu plastik kayak sampah-sampah sisa makanan, habis kupas buah, itu kita kumpulkan menjadi satu di dalam plastik dan masukkan ke tong sampah kompos. Di tong sampah kompos itu sudah tidak akan bau karena sudah dipakai plastik apa namanya ya, saya lupa. Plastik yang anti bau seperti itu. Jadi tidak akan bau dan awalnya saya pikir repot banget ya harus pisah-pisahin begini, tapi karena sudah menjadi habit sekarang dan tahu kalau semua itu akan akan kembali ke land, jadi saya di halaman saya ketika itu sudah
menjadi kompos yang ready untuk masuk ke jadi pupuk, saya tinggal masukkan ke situ gitu. Dan sorry, untuk ready bukan menjadi pupuk, untuk ready akan dijadikan untuk dikomposin di dalam tanah kita, saya tinggal masukkan ke situ gitu. Dan kalau misalnya terlalu repot untuk melakukan itu, kok pemerintah pun dengan sudah ada memfasilitasi, saya tinggal masukkan ke bin yang warna hijau. Jadi kayak kulit pisang, kulit apa saya tinggal masukkan, nanti pemerintah akan angkut di dalam tong sampah yang hijau itu. Seperti itu. Enak ya. Kayak gitu. Iya. Kalau Uni ini bagaimana nih Uni? Apa Uni juga mengompos di rumah atau tidak nih Uni? Kami tidak mengompos di rumah, Tidak. tidak melakukan ini ya, tidak mengompos di rumah karena sampah yang basah, yang moerugomi, yang sampah yang bisa dibakar cuma 2 aja di sini ya. Sampah yang bisa dibakar dan sampah yang tidak bisa dibakar, itu aja bedanya gitu ya. Jadi semua kalau untuk kertas billing itu saya emang pisah sendiri gitu ya, emang dibedakan karena ada tempatnya tadi pembuangannya 2 kali sebulan gitu. Tapi karena kalau untuk yang sampah basah itu enggak tidak dibedakan gitu. Jadi masuk sampah semua. Nah, paling-paling di tempat wastafel kita itu kasih ini aja ya, net kayak gini. Jadi netnya itu aja yang diganti-ganti. Kalau udah penuh misalnya kan pembuangannya 2 kali dalam seminggu. Jadi 2 kali dalam seminggu ini juga diganti lah gitu kan. Setelah dimasukkan banyak ya sampahnya di wastafel itu masuk ke sini, terus masukin aja ke dalam plastik. Jadi kami nggak pernah mengompos kalau di Jepang ya. Nggak pernah. Jadi dimasukin aja, diikat seperti ini, dimasukin ke dalam tong sampah yang seperti ini. Nah, gitu aja terus. Jadi bekas pisang, daun-daun, ini semua masuk ke sini. Tapi kalau saya kertas-kertas yang tidak diperlukan saya pisah sendiri gitu. Jadi kenapa? Karena akan mengurangi volume dari plastik sampah ini. Kalau seandainya dimasukin kertas-kertas bekas gitu ya, ini nanti sampahnya banyak, jadi banyak. Aturan bisa dalam seminggu itu 1 plastik karena kita masukin kertas-kertas yang tidak diperlukan, kertas-kertas yang misalnya hasil tes anak lah apa gitu ya. Kalau dimasukkan ini pasti bakalan banyak gitu. Jadi bisa-bisa kita pakai 2 plastik gitu. Jadi dipisah lagi yang ini khusus kertas-kertas yang dibuangnya hanya 2 kali sebulan. Jadi saya tidak dicampur. Ini tuh cuman sampah rumah tangga aja gitu ya. Sampah rumah tangga aja. Seperti itu ya. Nggak ada kami ngompos di sini. Enak tuh yang di Australia. Oke, berarti di Jepang nggak ada yang ngompos-ngompos ya nih. Nggak ada ya. Jadi Uni ini apakah katanya nih di Jepang kan tempat sampah umum itu jarang banget terlihat. Kok bisa begitu ya nih? Emang berarti karena orang membawa tong sampah yang kecil tadi di tasnya atau bagaimana? Iya, seperti itu. Mereka kalau udah lama emang tidak ada tong sampah. Tong sampah itu kalau ada di Jepang itu hanya di Jidohang Baiki atau tempat minum otomatis. Tempat minum otomatis sebelahnya itu cuman ada 2 juga. Yang pakai pet botol atau yang pakai kaleng tadi. Cuman itu aja. Kalau untuk sampah-sampah tisu, habis kita lap ingus anak tisu itu nggak bakalan ada di situ ya, nggak bakalan kita jumpai. Jadi makanya itu di dalam tas kita pribadi ini minimal ada 1 atau 2 gitu. Apalagi kalau kita punya anak kecil, pasti dibawa-bawa kemana-mana gitu ya. Jadi nggak pernah. Kalau seandainya itu di mobil kita kan ada tong sampah juga ya. Nah, ada kombini namanya. Kalau kombini itu kayak seperti Alfamart gitu ya, Alfamart, Indomaret. Nah, kalau kita belanja sesuatu di situ, kita buang di dalam tong sampah itu oke, boleh. Jadi untuk tong sampah seperti di mana-mana tong sampah ada kayak di Indonesia itu nggak ada di sini. Yang ada itu cuma untuk buang botol kita beli yang di otomatis, yang mesin otomatis. Terus itu pun cuma 2 jenis aja. Jadi sampah-sampah kayak tisu, kayak bungkus permen gitu. Itu nggak ada tempatnya. Jadi kita bawa sendiri di dalam tas gitu.
Ya itu kesadaran orang Jadi kalau semua. misalnya, ya, jadi kalau misalnya kita jajan beli makanan gitu, kalau kita selesai makan sampah, emang nggak ada tempat sampah untuk dibuang di jalan gitu ya ini. Tidak ada. Kecuali tadi seperti yang saya bilang, kita belanja di Indomaret atau Alfamart gitu ya, Sebung. Nah, disitulah kita buang sampah. Karena sudah ada tempatnya gitu ya. Oke, menarik ya teman-teman. Kita mulai terapkan di Indonesia sistem seperti ini. Kapan sih terakhir kali Uni Putih dan Uni Yeni pulang kampung? Dan gimana sih pengelolaan sampah yang di Indonesia, yang Uni terapkan di Indonesia saat pulang kampung? Katanya mau beli nasi padang. Boleh Uni Putih? Oke. Terakhir pulang kampung Lebaran kemarin. Oh sorry, kayaknya itu ada yang ini ya. Ya, boleh kurang. unmute. Oke. Oke. Terakhir kali pulang kampung itu Lebaran Idul Fitri kemarin. Alhamdulillah saya pulang kampung ke kampung orang tua saya di Bukit Tinggi. Senang sekali rasanya bisa Idul Fitri di kampung halaman. Tapi jujur juga sedih kalau misalnya melihat sampahnya. Di beberapa sudut kampung kota Bukit Tinggi, karena saya pulangnya ke Bukit Tinggi, itu masih banyak orang buang sampah. Dan di bawah tulisan dilarang buang sampah, saat pagi-pagi saya mau ke bandara, saya melihat bapak-bapak buang sampah dengan santainya di bawah tulisan dilarang buang sampah. Jadi hal seperti itu yang ketika saya dulu masih tinggal di sana biasa dilakukan, sampai sekarang ternyata masih ada. Itu which is sedih ya. Terus dan di tong sampah kayak di Plaza Bukit Tinggi atau apa tuh yang di dekat Jam Gadang itu, saya sempat melihat, Ramayana. iya, atau Jam Gadang itu ada tong sampah, ada dua, ada yang recycle, ada yang tong sampah biasa. Nah, tapi ketika dilihat isinya tetap aja sampah normal gitu. Jadi nggak ada ininya, sampah recycle-nya itu gitu. Jadi masih ini ya, masih saya rasa itu agak challenge buat pemerintah sama buat penggiat aktivis gitu ya untuk sampah, karena memang kesadaran masyarakatnya masih gimana ya, masih kurang ya untuk sampah itu sesuatu masalah yang benar-benar harus diperhatikan dengan jelas gitu. Harusnya kita sadar gitu. Itu basic habit, basic manner. Jadi kayak masih sedih gitu ya. Dan satu lagi yang saya nggak tahu kalau di daerah lain, tapi kalau di Bukit Tinggi itu saya lihat truk sampahnya itu kayak mobil pick up, tapi belum ketutup gitu kiri kanannya. Jadi kayak mobil pick up kan itu kan kayak ada apa tuh pembatasnya kan yang di bawah itu. Terus abis itu cuman ada kayak di pagar gitu loh. Sedangkan sampah-sampah rumah tangga itu kan banyak perintilan kecil-kecil gitu. Jadi kayak masih akan ada kemungkinan itu akan jatuh atau tercecer gitu. Dan baunya juga bisa kemana-mana ketika itu diangkut kan. Kalau misalnya pickup itu mungkin lebih tertutup, mungkin lebih bagus ya. Tapi sebenarnya di Bukit Tinggi sendiri, setahu saya itu 2 kali pengangkutan sampah, pagi dan sore, atau setahu saya pagi dan sore. Which is itu kan sebenarnya jauh lebih sering daripada di Perth. Di Perth cuma 1 kali seminggu. Kalau misalnya kita miss buang sampah, taruh tong sampah kita di pinggir jalan, itu kita akan nunggu 1 minggu lagi kan. Kalau di Bukit Tinggi dua kali setahu saya. Cuman tapi masalah sampahnya masih banyak gitu. Terus yang saya lihat juga itu misalnya ada tanah kosong gitu di pinggir jalan, tanah kosong itu udah jadi kayak tempat pembuangan sampah warga kayaknya kan. Jadi kayak walaupun sudah dipasang ancaman kalau buang sampah di sini
apalah kesurupan lah atau apalah doanya macam-macam ya. Tapi tetap aja orang buang Mm. sampah di situ. Sayang sekali gitu. Tapi ya itulah challenge-nya untuk eh, kesadaran dari masyarakatnya semoga lebih aware ya. Gitu sih yang pulang terakhir kemarin. Terima kasih. Ya, mungkin karena emang benar belum mulai menyadari warga-warga kita di Indonesia belum mulai menyadari dan belum mengerti mungkin kurang edukasi juga itu nih tentunya. Nah, gimana nih Uni Yeni? Tapi sebelumnya saya mau nyapa audiens kita nggak akan boring-boring ya teman-teman semua. Ayo semangat, semangat lagi waktu ke depan, oke? Oke, kita lanjut pada Uni Yeni. Bagaimana pengalaman Uni saat pulang kampung? Silakan Uni Yeni. Wah, Uni udah lama banget nggak pulang kampung. Udah 11 tahun yang lalu ya. Udah 11 tahun nggak pulang kampung. Masya Allah. Jadi Uni kan tinggalnya di kampung, Desa Kubang, Kabupaten 50 Kota. Jadi nggak ada seperti yang di sampah dipilah-pilah atau nggak ada sama sekali ya, atau ada yang petugas pengangkut sampah gitu ya. Di waktu itu nggak ada, tapi sekarang Unirasa juga nggak ada karena desa banget. Jadi kami itu di keluarga saya dulu waktu orang tua saya masih hidup ya, itu tuh kami tuh suka memanggang saruk gitu. Kalau udah terkumpul sampahnya dibakar gitu, dibakar. Sampai sekarang masih Uni. Sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang seperti Iya. itu gitu. Dibuatin lubang di tanah kosong, dibuatin lubang besar gitu ya. Jadi sampahnya dimasukin ke situ, begitu udah kering sampahnya dibakar seperti itu ya. Kalau nggak ada ya, sampai sekarang belum nggak ada kayaknya gitu. Karena masih di kampung banget gitu ya. Jadi di dalam parak dibikin lubang yang besar, dimasukin di situ, disitulah dibakar. Seperti itu. Iya. Oke, untuk audiens kita teman-teman boleh on cam agar terlihat semangatnya untuk mengikuti talk show kita pada pagi hari ini. Dan kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya pada Uni kita. Menurut Uni Yeni dan Uni Putih, apa sih kunci sukses sistem pengelolaan sampah di negara maju yang belum pemerintah Indonesia miliki? Boleh pada Uni Yeni dulu. Kalau Uni sih ini ya, kita itu harus mulai kesadaran dari keluarga, dari diri sendiri gitu ya. Kesadaran aja sih sebenarnya. Tapi kayak kita mengaji, kayak kita sholat. Kalau udah terbiasa kan nggak memberatkan lagi. Jadi ya kita sendiri yang milah. Meskipun orang lain tidak melakukan, setidaknya misalnya kan di daerah kita kan masih ada pemulung. Ya pisah-pisahkanlah agar mereka lebih gampang gitu. Misalnya kayak botol aqua gitu kan. Ya dari rumah kita buangnya botol aqua, sama-sama botol aqua gitu ya. Jadi mereka dengan kayak seperti dapat rezeki gitu ya. Nggak apa-apa, kita sendiri aja dulu memulai. Kita sendiri kesadaran aja sih sebenarnya menurut saya ya. Atau karton-karton ditumpuk, karton-karton aja seperti itu kan. Jadi kita buang di tempat pembuangan, tempat sampah yang seperti biasa. Jadi kalau ada pemulung, bisa dipergunakan oleh mereka gitu. Jadi kalau untuk ya seperti itu kesadaran aja sih, kayak kita sholat, kayak kita mengaji, dan sampah ini itu pun tetap setiap hari kita jumpa kan di rumah kita gitu. Ya kita aja, orang lain belum melakukan ya kita dulu gitu ya. Jadi kalau kita bisa seperti yang saya bilang tadi, pemulung dengan gampang mengambil, nah ya ada aja kebahagiaan tersendiri gitu. Membuat seperti itu ya, memilah sampah, terus pada tempatnya lah gitu ya. Kalau kita juga puas kan gitu. Udah menjadi rutinitas seperti itu. Karena setiap hari pasti ada sampah. Sisa makanan lah, pasti ada sampah setiap hari. Dan itu emang rutinitas setiap hari. Kewajiban ya kalau di sini gitu ya. Kalau bisa ya seperti kesadaran memilah sampah itu dari keluarga, dari diri sendiri gitu. Itu aja sih. Nanti kesadaran dan kebiasaan harus kita latih mulai dari sekarang ya. Iya.
Uni Putih. Iya, sorry putus-putus. Oke. Em, saya setuju sekali ya dengan pendapat Uni Yeni itu kalau seharusnya kita dari kita walaupun pemerintah atau lingkungan belum sepenuhnya mendukung, at least dari kita sendiri gitu ya. Kalau saya boleh rangkum sedikit kalau yang berbeda, kalau yang dari Australia di mana saya tempat tinggal itu kenapa kunci suksesnya itu mungkin pertama sistem konsistensi yang terstruktur. Di negara maju seperti Australia, semua rumah tangga, sekolah, kantor, hingga tempat umum itu punya sistem pemilihan yang jelas, pemilahan atau pemisahan sampah yang jelas dan tong sampahnya itu standar. Jadi petunjuknya itu jadinya mudah dipahami dan jadwal pengambilan sampahnya juga rapi. Ini mungkin challenge di banyak daerah di Indonesia ya, yang kadang tempat sampahnya sudah ada tapi tidak dijalankan dengan konsisten atau tidak ada penanganan selanjutnya. Misalnya ada program apa, mungkin setelah itu keberlanjutannya mungkin nggak dilanjutkan gitu ya. Yang kedua, setelah sistem yang konsisten dan terstruktur, yang kedua menurut saya itu edukasi sejak dini yang dan berkelanjutan, seperti yang di Australia dan negara-negara maju seperti Jepang juga. Anak-anak itu belajar memilah sampah sejak di sekolah dasar atau kindy, playgroup, itu sudah dikenalkan cara memilah sampah gitu. Mereka tahu bedanya sampah umum dan sampah recycle, dan tong sampah di kelas mereka pun ada dua kan, general sama recycle, dan dibedakan warna. Jadi kalau misalnya sampah botol, mereka udah otomatis langsung ke yang kuning buang sampahnya. Jadi bahkan anak kecil itu sudah mengerti buang sampah, memilah sampahnya itu jelas gitu, sorry. Kemudian yang ketiga itu menurut saya itu penegakan aturan dan sanksi yang tegas ya. Kalau di Perth itu kan juga ada CCTV di mana-mana, ada CCTV di mana-mana, ada truk sampah. Terus kalau misalnya kita tidak melakukan dengan benar, ada peringatan sanksi sekecil stiker, dan itu sudah malu ya ketika kita menerima, karena tong sampah kita kan di luar kan, orang bisa lihat gitu, kita tidak aware gitu, tidak tahu gitu. Yang kedua itu surat, kita dapat surat cinta dari council kalau misalnya kita tidak melakukan pemilahan sampah dengan benar gitu. Terus ada sanksi juga seperti tadi itu, tidak diangkut sampahnya. Jadi itu setelah mendapatkan peringatan tertulis ataupun denda, itu menjadi lebih tegas ya penegakan aturannya. Di Indonesia kadang aturan soal sampah ada tapi tidak ditegakkan. Mungkin ada, tapi saya yakin ada, tapi mungkin tidak ditegakkan ya. Akhirnya masyarakat jadi abai karena kurang merasa ada tanggung jawabnya dan konsekuensi yang dirasakan ya. Sama mungkin yang terakhir itu kolaborasi antara pemerintah sama warganya ya. Kalau di sini kan pemerintah kotanya aktif dengan warganya memfasilitasi tong sampah yang seperti yang tadi, yang besar-besar tadi. Mereka sering dikasih brosur kalau tentang pemilihan sampah. Kalau ada terus waktunya juga jelas ya. Kalau misalnya sampah ini per minggu, sampah ini per 6 bulan, sampah ini per tahun gitu. Dan tempat-tempat pembuangan sampahnya kalau kita tidak ada di household, ada tempat pembuangan sampah yang jelas gitu. Jadi itu juga membantu ya kolaborasi antara pemerintah dan warga. Jadi menurut saya kalau di Indonesia seperti kota kecil seperti Padang Panjang tempat saya dibesarkan, Bukit Tinggi tempat orang tua saya, itu punya semangat dan niat untuk warganya untuk memilah sampah lebih baik. Menurut saya itu mungkin bisa jadi langkah kecil tapi bisa berdampak besar. Insya Allah bisa menyusul negara maju untuk pengelolaan sampahnya. Terima kasih, Givira. Oke. Dan pastinya apa sih harapan Uni Putih dan Uni Yeni buat teman-teman komunitas kita? Ada Pajero, ada Film Padang, dan Rumah Tumbuh Kita. Apa harapan untuk kami semua untuk bisa meningkatkan kesadaran teman-teman, khususnya Sumatera Barat terlebih dahulu, peduli terhadap sampah-sampahnya gitu Uni. Boleh Uni Yeni, silakan.
Ya, kalau menurut Uni tadi ya kesadaran kita gitu ya. Balik lagi ke kesadaran kita, meskipun orang lain tidak melakukan, ya balik lagi kita meskipun kita sendiri gitu. Ya, harapannya ke depan semoga lebih baik lagi untuk pemilahan sampah ini ya. Ya, gitu ya. Oke. Gimana Uni? Harapan saya ya, saya sangat menghargai sekali ya, ini saya sangat amazing dengan komunitas Pajero, organisasi Pajero, Tim Padang, Rumah Tumbuh Kita. Karena menurut saya kalian ini adalah penjaga harapan gitu, orang-orang yang bergerak bukan karena diminta tapi karena udah peduli gitu dengan lingkungan. Mungkin sudah stres ya lihat gimana ini di daerah kita masih seperti ini, sedangkan di negara lain sudah jauh ininya ya, pengelolaan sampahnya. Harapan saya terus konsisten meski tantangannya besar sekali ya. Saya tahu bergerak di isu lingkungan, apalagi sampah, nggak selalu gampang untuk teman-teman gitu. Kadang kayaknya kita lelah karena orang sekitar sekecil keluarga mungkin belum paham gitu dengan dengan pemilahan sampah gitu. Jadi menurut saya tetap bergerak walaupun tantangannya agak agak besar ya. Kemudian mungkin dia tetap terus mengedukasi masyarakat dari keluarga, lingkungan sekitar, kampus, sekolah, sosial media itu, karena menurut saya sosial media sekarang juga besar sekali perannya untuk mengedukasi masyarakat ya. Jadi saya harap komunitas Pajero, FIM, dan Rumah Tumbuh Kita. satu lagi Rumah Tumbuh terus menyasar edukasi level yang paling dasar, sekecil keluarga kita, anak-anak. Jangan remehkan dampak dari pemilihan sampah, itu besar sekali untuk lingkungan ya. Sama tetap menjadi jembatan antara warga dan pemerintah. Karena saya yakin karena sudah menjadi organisasi yang formal, kalian punya akses ke pemerintah, ke instansi-instansi untuk saya tidak mau bilang untuk menggenjot ya, mengetuk mereka untuk ayo kita galakkan ini gitu loh. Sudah ada komunitas-komunitas yang saya yakin kalian itu banyak yang volunteer untuk menggerakkan ini, yang tidak didasarkan dengan profit ya, tapi Masya Allah sekali niat untuk lingkungan hidupnya besar sekali gitu. Dan tetap menyebar semangat, jangan saling menyalahkan, walaupun mungkin kalian kadang gemes gitu mungkin melihat pemerintah yang masih belum sesuai dengan ekspektasi berjuang untuk lingkungan ini. Jadi tetap semangat, jangan saling menyalahkan yang belum paham, tetap sabar, mengajak dengan empati. Jadi saya harap komunitas ini bisa jadi ruang yang inklusif, yang ramah, dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, masyarakat sekitar, dan semoga makin banyak tumbuh organisasi-organisasi seperti ini. Jadi semangat. Wah, terima kasih banyak Uni Putih. Dan untuk teman-teman komunitas, ya kita semangat lagi untuk bisa mengedukasi teman-teman masyarakat Sumatera Barat tentunya. Udah panjang banget cerita dan obrolan kita pada pagi ini. Di sesi akhir ini saya akan ada games untuk Uni Putih dan Uni Yeni tentunya. Ada 2 model games. Yang pertama itu ada games mitos atau fakta, dan kedua ada games sambung kata. Nah, kita mulai dari games pertama. Rules-nya adalah jika Vira sebut mitos atau fakta, nanti Uni boleh jawab cepat dari pernyataan tersebut dan boleh ngasih sedikit penjelasannya. Oke. Kita mulai, Uni. Ready? Oke. Ready. Oke. Mitos atau fakta, kalau tidak ada sampah sachet di negara maju. Mitos atau fakta? Boleh jawab berbarengan, Uni. Mitos. Mitos. Oke, boleh kasih penjelasan sedikit, Uni saja. Yeni? Kalau ini pasti ada ya. Kaset kan? Banyak banget. Apalagi Jepang. Apalagi Jepang ya. Kalau di Jepang itu misalnya kita makan buat sendiri, pasti untuk ukuran sendiri. Jadi yang kecil-kecil itu banyak banget. Kita beli 1 pak makanannya, diisinya itu 24. Jadi banyak banget saset-saset.
Itu banyak banget setiap hari, apalagi anak-anak saya ya. Meskipun orang Indonesia makanannya tetap makan makanan Jepang gitu ya. Tetap plastik-plastik kecil itu setiap hari pasti banyak. Ya, sama di Berarti itu Australia juga. mitos ya, Uni. Iya. Australia gimana, Uni? Iya sama, sampah saset itu sama. Maksudnya ada, itu normal gitu. Sama seperti di Indonesia ada yang saset-saset, di sini juga ada yang saset-saset. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta kalau tidak ada bank sampah di negara maju? Sorry, keputus. Bang sampah gitu. Oke, pertanyaan kedua, mitos atau fakta kalau tidak ada bank sampah di negara maju? Mitos, Tuh, mitos. mitos. Karena ada. Karena tiap minggu kita lakukan itu 2 kali ya. Iya. Iya betul. Oh, satu lagi soal bank sampah di Perth atau saya nggak tahu Australia tapi saya yakin ini se-Australia itu bank sampahnya yang botol minuman sekecil ini nih, botol minuman ini itu bisa jadi uang. Jadi di sini sudah dikasih tahu 10 sen, 10 sen refund at collection depot. Jadi 10 sen itu berarti Rp1.000 ya. Jadi salah satu semangat orang di sini untuk merecycle botol minuman seperti ini juga dapat uang. Jadi ketika kita bawa ini ke depot, itu kita dapat uang 10 sen per botol. Jadi buat terutama buat anak saya ya, yang kecil, kalau dia mau beli kaset sesuatu buat Nintendo-nya, saya bilang kumpulin dulu uang dari sini kalau mau. Jadi dia kalau misalnya ada gathering semangat ngumpulin sampah ini karena ini bisa jadi uang. Gitu. Thank you, Gevira. Oh, jadi ada ya. reward. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau pantai-pantai di negara maju itu tidak ada sampah. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos? Fakta kalau di Perth ya, kalau Tidak sampah, so juga. hampir saya nggak bisa bilang nggak ada sampah ya, tapi kalau bisa faktanya itu kayak minim banget sampah gitu karena pantainya bersih sekali gitu. Benar nggak sih? Fakta kan kalau nggak ada sampah, iya fakta. Fakta kalau tidak ada sampah di Perth gitu. Kalau Tapi di kalau Jepang, di Jepang, kalau di Jepang pantai itu dibersihkan dan sampah ada. Sampah ada di pantai itu. Jadi kebetulan saya kan bukan di daerah pantai ya. Ada teman yang di bagian pantai itu dari pemuda masjid itu hampir dalam sebulan sekali membersihkan sampah di pantai. Dan itu memang ada plastik-plastik seperti ini itu banyak juga gitu. Misalnya sampahnya kan sampah bukan sampah yang plastik-plastik itu juga ada sih, tapi kan ada ranting, ada pepohonan yang kecil-kecil gitu. Tapi itu dibersihkan oleh ya masyarakat Indonesia juga ikut andil di situ gitu. Bahkan ya sebagai warantia gitu ya. Berarti sama, mitos juga. Di Perth juga ada sampah di pantai-pantai, cuman agak sedikit lah. Sama gitu. bersihkan juga reguler. Oke, Uni. Udah, kita lanjut ke games kedua, itu sambung kata. Sambung kata yang pertama adalah, aku nggak akan milah sampah kalau aku nggak tahu kalau sampah itu banyak dampak negatifnya buat keluarga, buat lingkungan. Oke. Gimana Uni Putih? Aku nggak akan milah sampah kalau aku nggak tahu efeknya besar sekali untuk lingkungan. Oke. Ya, pernyataan kedua, bagiku awal-awal milah sampah itu emang ribet. Dan sekarang menjadi kebiasaan. Enjoy. Oke, habit. Oke, boleh kepada Uni Yeni dan Uni Putih memberikan sedikit motivasinya, kata-kata mutiaranya di akhir penghujung kita ini
tentang pengelolaan sampah. Boleh diawali oleh Yeni? Pilah sampah itu melatih diri untuk berbuat bersih. Jadi mulailah tingkatkan kesadaran dengan memilah sampah. Pasti ada efeknya buat yang lain gitu. Udah, itu aja sih. Terima kasih Yeni. Yeni Putih boleh ngasih sedikit kata-katanya. Jangan remehkan gerakan kecil yang kalian mulai, karena perubahan besar itu lahir dari orang-orang yang tidak berhenti bergerak, sekecil diri kita sendiri. Teruslah menanam nilai membangun budaya sadar sampah dan menularkan semangat hijau, karena masa depan bumi ini ada di tangan-tangan orang seperti kalian dan seperti kita semua. Oke. Wah, teman-teman banyak banget insight yang kita dapatkan pada hari ini dari uni-uni hebat kita ini. Oke, oke, sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Uni Yeni dan Uni Putih sudah meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan semangat dalam memilah sampahnya. Dan juga teman-teman yang ikut aktif dalam kegiatan talk show kita pada pagi hari ini. Ingat ya, perubahan bisa dimulai dari hal sederhana seperti memilah dengan benar. Jadi, yuk kita mulai dari diri sendiri dan rumah sendiri. Dan jangan lupa selalu ingat, pilah sampah jangan sampai salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih. Berhubungan dengan tadi Bang Yudi ada acara selanjutnya. Jadi untuk penutupan MC bisa saja Vira atau Kakak uni-uni yang bisa berkesempatan hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa kita untuk sesi foto dulu di akhir ya Kak uni-uni semua. Ayo, boleh di-on-kan semua kameranya. Screenshot juga nih. Iya. Oh, sebentar. Oke, semuanya boleh on dulu kameranya. Mulai bergaya semuanya. 1, 2, 3. Boleh kita ulang ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Selanjutnya. 1. Boleh on kameranya ya. 1, 2, 3. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Agak nge-lag ya.